Minasang, ohayo gozaimasu. Kita kepoin kuil Shinto yang ada di dekat rumahku yuk. Kuil ini berada sekitar 200 meter dari tempat tinggalku. Ini adalah kuil yang digunakan untuk membunyikan lonceng ya guys. Ada lonceng besar di dalamnya. Ini adalah kuil yang paling besar. Terlihat pintunya tertutup karena efek corona. Jadi misal ada orang yang berdoa cukup di luar saja. Ini adalah bagian tamannya ya guys. Itu terlihat ada sepedaku ya. Maaf ya. Nah, ini adalah gerbang dilihat dari dalam. Masuk di sini itu gratis loh guys, nggak bayar. Jadi kalau misal ingin refreshing tinggal sebenarnya jalan atau nyepeda itu juga bisa. Langsung ke sini. Jadi menghilangkan penat gitu. Di Jepang cuaca saat ini itu sedang musim panas. Suhunya sekitar antara 28 derajat sampai 32. Kalau misal di penghujung musim panas itu sampai 33 derajat ya guys. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, tapi pas cuacanya lagi panas-panasnya tuh nggak ada angin, nggak ada apapun sama sekali, intinya panas, rasanya pengap gitu. Kalau panasnya Jepang kayak gitu. Kalau di Indonesia kan misal panas itu masih ada anginnya gitu kan. Kalau di Jepang itu panas ya panas doang gitu, nggak ada apa-apanya. Jadi panas pengap. Kalau di Indonesia kan panas tapi sejuk. Kayak di rumahku kan deket pegunungan kan panas sejuk gitu. Sebenarnya nggak panas sih, cuma kalau misal keluar dari desa itu kan ke jalan raya itu panas, tapi masih ada nuansa pegunungan sama anginnya gitu, jadi sejuk gitu. Kalau di rumah sih, kalau yang di Jepang ini ya deket pegunungan sih, tapi masih sejuk di rumah. Oh ya guys, dulu ada yang tanya kan, di Jepang itu semuanya itu bersalju enggak? Kalau di Jepang yang bagian atas kayak Hokkaido dan sekitarnya itu masih banyak salju. Di sekitar Gunung Fuji itu masih ada turun salju, tapi kemarin tahun 2019 kemarin itu musim dinginnya itu nggak dingin kalau di daerahku ya guys. Kalau di daerahku nggak turun hujan,
maaf, nggak turun salju, cuma dingin banget itu sama angin. Tapi derajat celciusnya itu juga minus gitu. Kemarin itu sempat -1. Terus dan tempat-tempat yang saljunya banyak itu di daerah pegunungan, misal Gunung Fuji sekitarnya, intinya yang daerah Jepang yang masih dekat dengan pegunungan itu masih banyak saljunya. Kalau di daerah kan udah dataran rendah, jadi saljunya itu nggak turun, cuma sedikit aja. Dulu pernah ada yang DM langsung di suruh Q&A langsung, tapi aku belum pede nih, belum ketahuan waktu yang baiknya kapan. Tentang ini ya, tentang proses ke Jepang sama setelah tiba di Jepang seperti apa gitu kan, apa kayak perasaan pertama gitu. Mau buat video itu sebenarnya. Terus ini sekalian sama jawab-jawab yang DM ya guys. Ada yang tanya, yang di Jepang yang nerima 10 mang itu apakah setiap yang punya Seiryo Kado atau hanya orang-orang khusus? Kalau yang di Jepang itu yang nerima 10 mang itu semua yang punya Seiryo Kado di sini. Tapi untuk khusus yang kayak ryugakse atau mahasiswa asing yang mengejar mimpinya di sini yang kuliah di sini itu nerima 20 mang. Karena kan ada salah satu temen aku yang kuliah di sini itu cerita kalau yang di sini kuliah itu dapat 20 mang. Kalau yang perawat katanya sih ada tunjangan lain-lainnya gitu loh, tapi aku belum terlalu paham, jadi belum bisa jelasin, takut kalau salah gitu. Di Jepang yang nerima 10 mang itu nggak dikhusus-khususin gitu loh, cuma gini loh, yang punya setiap Seiryo Kado dapat, dan tidak memandang yang kaya ataupun yang miskin, pasti semua, walaupun orang kaya pun kalau misal penghasilannya menurun juga pasti bingung juga kan. Jadi pemerintah Jepang itu mikirnya sejauh itu gitu. Oke guys, sekian vlog dari saya. Mite kurete arigatou gozaimasu.